Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Newsroom, masih membahas tentang pemindahan ibu kota dari kacamata konstitusi. Masih bersama Pak Hakam Naja dan juga Pak Refli Harun. Pak Hakam, sekaligus closing statement ini, DPR diminta nantinya ketika adanya rancangan undang-undang diminta untuk serius dan teliti dalam membahas undang-undang ibu kota yang baru dan termasuk undang-undang merubah DKI yang ada di Jakarta menjadi mungkin daerah khusus ekonomi nantinya. Ya, begini. Jadi saya kira yang pertama kalau kita bicara apa yang perlu ditempuh, saya kira nanti DPR dan DPD periode 2019-2024 yang pertama saya kira bisa membahas ini dan nanti outputnya adalah dalam bentuk TAP MPR. Okay. Ya. Apalagi kalau nanti ada kesepakatan amandemen Undang-Undang Dasar dengan GBHN, ini masuk dalam GBHN sehingga mengikat seluruh anak bangsa, sehingga tidak nanti ketika misalnya tadi kalau Pak Refli meramalkan bahwa akan baru terjadi pada periode yang akan datang, ya kalau nanti presidennya punya political will juga bersedia atau setuju dengan pemindahan. Kalau tidak, berarti kan sekian banyak anggaran yang kita keluarkan kemudian tidak bisa direalisasikan. Ini saya kira memang penting sekali kesepakatan seluruh elemen bangsa yang diwakili oleh MPR. Ya, jadi kan karena urusan daerah kan ada DPD. Jadi DPR dan DPR dan DPD menjadi MPR bersepakat, kemudian itulah menjadi produk hukumnya. Kemudian turunannya dalam bentuk undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira yang juga perlu digarisbawahi dalam konteks ini adalah bahwa dalam konteks kita berbangsa dan bernegara itu memang mestinya kita melihat dalam kacamata yang lebih komprehensif. Karena bagaimanapun banyak hal yang harus kita lihat. Apakah ini menjadi prioritas? Ya, artinya pemindahan ini seberapa penting, seberapa urgen, dan apakah ini akan menjadi sesuatu yang akan menyelesaikan permasalahan bangsa kita? Singkat saja Pak Hakam. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga, saya kira yang paling penting adalah bagaimana agar hal ini nanti akan betul-betul menjadi solusi bagi bangsa kita. Jadi proses pembangunan ya antar Jawa luar Jawa, bagaimana masalah kesenjangan, masalah kemiskinan, nah itu akan bisa terselesaikan sehingga harapan saya ini tidak terburu-buru, nanti bisa jadi akan secara legislasi akan diselesaikan pada periode ini Pak Jokowi dikenang sebagai presiden yang menyelesaikan secara legislasi. Jadi tidak harus diburu-buru. Pemindahannya secara fisik itu terjadi tahun 2019-2024 itu. Pak Refli, kita ketahui bahwa tadi Pak Hakam mengatakan itu termasuk dalam GBHN. Sementara kita sekarang sudah tidak ada GBHN. Dan terkait political agreement, apakah dalam hal ini cukup DPR saja atau sejumlah pihak lain juga harus diajak untuk membahas, merancang undang-undang ini? Jadi political agreement ini kadang-kadang bentuknya nggak ada, ya. Yang penting orang sepakat. Nah, kesepakatan itu kalau di DPR bisa saja kemudian keputusan rapat paripurna, kan begitu. Lalu kemudian kalau di DPD juga keputusan rapat paripurna. Kalau di partai politik itu hasil dari Mukernas atau Munas, kan begitu. Nah, itu kan kesepakatan politik semua itu untuk menunjukkan bahwa ada nggak keinginan bangsa ini untuk kemudian pindah ibu kota. Nah, setelah ada kesepakatan itu kan Presiden bisa membacanya, dia keluarkan buat rancangan undang-undang yang terkait, terutama rancangan undang-undang tentang ibu kota yang baru tersebut. Nah, disitulah detailnya itu kemudian akan diatur lebih lanjut begitu. Tapi ya sekali lagi saya katakan, saya bukan ahli tentang perkotaan atau lagi peribu kotaan. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa tidak ada halangan konstitusional untuk memindahkan ibu kota satu. Intinya Pak Refli harus ada kesepakatan dari sejumlah pihak walaupun tidak tertulis dari sisi political agreement karena banyak pihak juga kalaupun tertulis kan tertulis di masing-masing lembaga saja. Baik, terima kasih Pak Refli Harun selaku pakar hukum tata negara. Terima kasih juga Pak Hakam Naja selaku politisipan dari DPR RI. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam program Newsroom.